Ingat. Nah ini, ingat ya. Jangan berbuat dolim. Karena teman-teman sekalian yang menunaikan ibadah haji, kita berada di bulan-bulan haram. Yaitu bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan sampai bulan Muharram nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwa kali ini kita akan belajar tentang teknis perhajian yang salah satunya adalah bagaimana ketika kita memasuki kota Mekkah Al-Mukarramah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bahwa bagi jemaah haji tentu ada satu kota penting dalam masa perhajian, yaitu kota Mekkah Al-Mukarramah. Bagi jemaah haji gelombang pertama, tentu memasuki kota Mekah melalui Madinah terlebih dahulu. Jadi dari Madinah kemudian menuju ke Mekah. Tetapi bagi gelombang kedua, maka jemaah haji akan memasuki kota Mekah melalui Jeddah terlebih dahulu. Jadi dari Indonesia terbang menuju di Jeddah, kemudian dari Jeddah baru menuju ke Mekah. Nah, dari Indonesia menuju ke Jeddah itu ada dua sistem. Yang pertama adalah sistem fast track dan yang kedua sistem non fast track. Bagi jemaah haji yang berasal dari Indonesia, khususnya yang melalui embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, kemudian embarkasi Surabaya, ini dalam beberapa tahun terakhir sudah menggunakan sistem fast track. Apa itu fast track? Fast track itu jemaah haji Indonesia melakukan pemeriksaan dokumen imigrasi di Indonesia. Jadi yang dalam kondisi normal, pemeriksaan imigrasi itu dilakukan di Arab Saudi, tetapi untuk yang fast track maka pemeriksaan imigrasi dilakukan di Indonesia. Sehingga nanti ketika sudah sampai di Jeddah, maka mereka tidak melakukan pemeriksaan imigrasi lagi, baik Jeddah maupun di Madinah. Nah, bagi mereka yang gelombang pertama, karena mereka sudah melalui Madinah, maka ketika berada di hotel di Madinah, mereka sudah mengenakan kain ihram. Kemudian mereka berjalan menaiki bus menuju ke tempat mikot, yaitu Bir Ali atau terminal hijrah. Nah, kenapa jemaah dianjurkan mengenakan kain ihram ketika berada di hotel di Madinah? Karena perjalanan dari Madinah menuju ke Bir Ali atau tempat mikot itu hanya sekitar 15-30 menit. Sehingga kalau mengenakan kain ihram ketika berada di Masjid Bir Ali atau terminal hijrah, maka waktunya tidak cukup. Karena waktu yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengambil mikot di Bir Ali itu sangat singkat, sekitar 30 menit. Sehingga kalau seluruh jemaah haji mengenakan kain ihram di Masjid Bir Ali, maka tentunya tidak cukup waktu untuk itu. Sehingga jemaah haji yang dari gelombang pertama akan masuki kota Mekah, maka mengenakan kain ihram di hotel di Madinah, kemudian mereka menuju ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Sehingga sejak itu sudah terikat dengan kondisi ihram. Kemudian ketika di Masjid Bir Ali, jemaah haji bisa melakukan sholat sunnah ihram. Tapi bagi yang lansia tentu dianjurkan untuk tetap berada di bus, tidak turun menuju ke Masjid Bir Ali karena waktu yang diberikan ketika berada di Masjid Bir Ali itu hanya sebentar. Sehingga kalau seluruh lansia itu ikut turun, maka dikhawatirkan tidak bisa memenuhi target waktu tersebut. Kemudian dari Bir Ali tentu selain mengenakan kain ihram juga mempersiapkan dokumen-dokumen paspor dan visa karena akan melalui yang namanya checkpoint dan di situ akan dilakukan pemeriksaan paspor dan visa terutama. Bagi yang tidak mempunyai visa haji tentu tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, setelah di Mekah maka jemaah haji akan langsung diantar menuju ke hotelnya masing-masing yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan layanan yang diberikan oleh syarikah masing-masing. Kemudian bagaimana jemaah haji yang berasal dari Indonesia di gelombang kedua? Maka mereka dari Indonesia langsung terbang menuju ke Jeddah. Sehingga karena tadi ada dua sistem, yang pertama adalah fast track, yang kedua non fast track, maka bagi jemaah haji yang
menggunakan sistem fast track, maka mereka dianjurkan menggunakan kain ihram sejak berada di embarkasi di Indonesia. Karena yang pertama, ketika berada di Jeddah itu bagi mereka yang fast track tidak punya waktu yang cukup untuk berganti pakaian, sehingga menggunakan kain ihram sejak di Indonesia. Yang kedua, bagi jemaah haji gelombang kedua, mikotnya ketika mereka berada di pesawat, yaitu ya lam-lam atau sekitar 15-30 menit sebelum mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Sehingga kalau semua jemaah itu berganti pakaian dengan kain ihram di atas pesawat, ini dikhawatirkan keselamatan pesawat yang akan terganggu. Kemudian teman-teman sekalian, bagi yang fast track tadi, maka ketika turun di Jeddah tidak punya waktu lagi untuk berganti pakaian sehingga langsung menuju ke bus yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dengan diantar atau dikunjukkan oleh petugas-petugas haji Indonesia yang berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bagi mereka yang non-fast track, maka ada dua pilihan. Mereka bisa menggunakan kain ihram di Indonesia atau menggunakan kain ihram ketika mereka turun di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka cukup waktu untuk berganti pakaian di Jeddah, diberikan waktu untuk mandi, berganti pakaian ihram, kemudian juga melakukan aktivitas lain dalam rangka persiapan menuju ke Makkah Al-Mukarramah, ya, seperti sholat sunnah ihram juga bisa dilakukan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bagi yang fast track tadi, sholat sunnah ihramnya bisa dilakukan di atas pesawat ketika sudah memasuki Yalamlam. Kemudian, sahabat sekalian, bagi mereka yang sudah siap di dalam bus, baik yang fast track maupun yang non fast track tadi, dari Jeddah, kemudian jangan lupa menyiapkan paspor dan visa karena akan melalui sebuah tempat di mana di situ ada checkpoint, diperiksa oleh polisi Arab Saudi, oleh askar Arab Saudi. Tentu kalau tidak memiliki visa haji tidak bisa memasuki kota Mekah. Sesampai di Mekah juga sama dengan yang dari Madinah, mereka akan diantar langsung menuju ke hotel-hotel di Mekah Al-Mukarramah. Nah, sampai di hotel di Mekah jangan lupa ada sistem yang diberikan oleh petugas haji kita, maka ketua kloter, ketua rombongan bersiap untuk turun dari bus terlebih dahulu, mengambil kunci yang disiapkan oleh petugas haji Indonesia. Jadi jangan seluruh jemaah dulu turun, tapi ketua kloter dan ketua rombongan dulu yang turun, kemudian mengambil kunci. Setelah mendapatkan kunci, baru jemaah haji seluruhnya turun memasuki hotel dengan kunci yang diberikan oleh ketua rombongan masing-masing. Ketua rombongan juga tentu harus berkoordinasi dengan ketua rombongan masing-masing. Nah, saya sarankan kepada teman-teman bagi jemaah haji Indonesia ketika sudah memasuki hotel-hotel masing-masing, ingat bahwa hotel itu ada yang cukup bagus dan ada yang mungkin dalam hati jemaah sekalian, teman-teman sekalian mungkin kurang pas, kurang sesuai, maka disarankan kepada mereka harus bersabar ketika mendapatkan akomodasi atau konsumsi yang mungkin kurang sesuai dengan selera Bapak Ibu semuanya. Tetapi saat ini saya percaya bahwa kondisi akomodasi yang berada di Mekah ini sudah cukup bagus. Ada yang berkelas bintang 5, bintang 4, ya, bintang 3 dan seterusnya. Kalau dari pemilihan Indonesia rata-rata bintang 3. Kemudian memasuki kamar yang telah ditentukan. Ingat, nah ini ingat ya, jangan berbuat zalim karena teman-teman sekalian yang menunaikan ibadah haji, kita berada di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan sampai bulan Muharram nanti. Sehingga seperti Allah ingatkan dalam Al-Quran, disebutkan inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu. Apalagi teman-teman yang sedang melakukan ibadah haji itu dilarang untuk berbuat rafath, berbuat fasik, dan berbuat jidal. Sebagaimana peringatan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat
197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-haji itu berlangsung dalam beberapa bulan yang telah dimaklumi. Teman-teman melakukan persiapan untuk melakukan haji itu dari beberapa bulan sebelumnya. Dari Dzulqa'dah sudah persiapan, pemberangkatan seterusnya. Kemudian puncaknya di bulan Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika berada di Arafah. Dan rangkaian ibadah yang mengikuti Arafah itu. Di Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faragha fihinnal hajja fala jidala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa-siapa yang menunaikan ibadah haji maka ada larangan. Wala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan berkata-kata yang jorok, jangan fasik, jangan beradu mulut, berantem dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan ketika pembagian kamar di Mekah. Ya, jadi pertama berada di bulan haram, yang kedua juga berada di dalam kota Mekah Al-Mukarramah di Haramain, di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian juga berada dalam kondisi ihram, di mana akan melakukan ibadah umroh ya, dan haji. Sehingga ingat, wala rafasa, wala fusuko, wala jidala fil hajj. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika memasuki hotel, ya, ketika di Mekah, itu juga ketika belum umroh, maka kain ihram tetap dikenakan. Ingat, jangan berganti kain kecuali kain ihram. Ada teman-teman yang lupa ya, ketika di hotel di Mekah, mereka lupa. Ada yang pakai topi, ada yang pakai jaket dan sebagainya. Ya, ini nggak boleh sebelum selesai melakukan umroh, sebelum tahalul. Dan jadi tetap mengenakan kain ihram. Setelah mereka mendapatkan kamar di Mekah Al-Mukarramah itu, kemudian semua jemaah harus bersiap menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan umroh. Jadi kemudian bersiap dengan kain ihramnya. Kalau misalnya ada halangan, misalnya sakit dan sebagainya, jangan dipaksakan, tetapi tetap menjaga ihramnya. Sepanjang dia bisa menjaga kain ihram, tidak masalah. Tapi yang terbaik adalah segera melakukan umroh ke Masjidil Haram dengan menggunakan bus sholawat. Nah, apa itu bus sholawat? Bus sholawat itu adalah bus yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengangkut jemaah dari hotel menuju ke Masjidil Haram PP bolak-balik. Jadi bus sholawat itu bolak-balik antara hotel ke Masjidil Haram, kemudian menuju hotel lagi, begitu seterusnya. 24 jam bus ini selalu mengantarkan, melayani jemaah haji untuk pergi dari hotel menuju ke Masjidil Haram dan dari Masjidil Haram menuju ke hotel masing-masing. Karena banyak jurusan, banyak bus, maka yang harus perhatikan adalah kenali warna dari kartu yang diberikan oleh petugas haji. Ya, ada kartu transportasi. Kenali nomor dan warna busnya dari wilayah masing-masing. Ada yang dari Sisa misalnya, ada yang dari Robo, ada yang dari Garwal, ada yang dari Miswalah dan sebagainya. Tentu terminalnya juga berbeda. Ada terminal Sip Amir. Untuk yang berasal dari Sisa, Roboh, mereka akan masuki terminal Sip Amir. Tapi bagi mereka yang berasal atau tinggal di Miswalah, mereka akan memasuki Masjidil Haram melalui terminal Ajiat. Ya, ada terminal Ajiat, ada terminal Sip Amir. Kemudian ada juga satu terminal yaitu namanya terminal Bab Ali. Jadi jangan lupa kenali nomor dan warna bus sholawat yang akan mengantarkan Bapak Ibu sekalian dari hotel menuju ke Masjidil Haram PP. Kemudian sebelum memasuki Masjidil Haram, tentu teman-teman harus siapkan kartu nusuk. Karena sekarang untuk memasuki Masjidil Haram itu harus menggunakan kartu nusuk. Nah, sehingga siapkan, jangan sampai nanti sudah sampai di Masjidil Haram, tapi kita tidak membawa kartu nusuk sehingga tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Jangan lupa juga memasuki Masjidil Haram dengan menggunakan kain ihram. Kita masih dalam kondisi ihram sebelum menunaikan umrah tadi. Kemudian memasuki Masjidil Haram dengan tertib. Ya, nanti ada diberikan plastik oleh askar atau penjaga di Masjidil Haram. Juga bisa minta plastik. Untuk apa plastik itu?
untuk memasukkan sandal atau alas kaki kita. Kemudian bisa dibawa atau yang lebih baik adalah tempatkan di tempat sandal. Tapi jangan sampai tertukar. Ingat tempatnya, nomornya, dan insya Allah aman. Tetapi jangan diletakkan di lantai. Nanti akan dibersihkan oleh askar. Akan dipindahkan, kita nggak punya sandal lagi. Ini yang harus perhatikan. Kemudian juga jangan lupa mengenakan gelang identitas. Ya, saya ingatkan, gelang identitas ini mohon untuk jangan dilepas. Dikenakan sejak dari embarkasi sampai nanti kembali ke debarkasi kembali. Karena dalam gelang itu memuat identitas jemaah haji. Ada namanya, ada kloternya, ya, ada asal embarkasinya mana, dan sebagainya. Di situ kalau teman-teman jemaah haji itu tersesat atau tidak dikenali oleh orang lain, maka dari gelang itulah petugas haji bisa mengenal Bapak Ibu atau jemaah haji semuanya. Sehingga jangan dilepas, jangan ditukar atau tertukar dengan jemaah lainnya. Karena melekat identitas kita di dalam gelang itu. Sehingga kalau terjadi hal-hal apa saja terkait dengan kita, terutama terkait dengan keselamatan kita, maka dari gelang itulah kita bisa dikenal oleh terutama petugas haji Indonesia. Jangan lupa tetap kompak dengan teman-temannya. Satu regu, satu rombongan, satu kloter, dan jangan khawatir kalau seandainya teman-teman terpisah dari rombongannya. Teman-teman bisa bersepakat dengan satu kloter, satu rombongan ya, atau satu regu. Nanti seandainya terpisah, karena di Masjidil Haram itu sangat mungkin terpisah. Karena begitu banyaknya jemaah haji yang melakukan tawaf di Masjidil Haram. Sehingga kemungkinan besar pasti akan terpisah. Karena itu buat janjian. Misalnya nanti kalau terpisah, kita ketemu di bawah lampu hijau misalnya. Atau di yang mana. Atau karena nanti setelah tawaf 7 kali, kemudian menuju ke sa'i, maka putaran sa'i yang terakhir berada di Bukit Marwah. Kita bisa janjian saja di Bukit Marwah. Nanti kalau sudah selesai semuanya, di Bukit Marwah ketemu. Ini cara yang termudah ya. Walaupun sebelum itu tetap terjaga selama berada di Masjidil Haram, tetap kompak ya, tetap bersama, diupayakan. Ya, tapi kalau seandainya terpisah, bisa janjian di tempat-tempat tertentu. Ujungnya nanti adalah di Bukit Marwah. Karena setelah Bukit Marwah, selesai umroh, maka jemaah haji boleh tahalul ya. Setelah tahalul, kemudian boleh lepas ihram, berganti pakaian, atau nanti berganti pakaian di hotel. Ini terakhir di Bukit Marwah. Bukan Bukit Sofa, tapi Bukit Marwah. Itu sebagai titik terakhir pelaksanaan umroh di Masjidil Haram. Kemudian saya sarankan jangan lupa, jangan malu, jangan segan untuk bertanya kepada petugas haji Indonesia ketika Bapak Ibu tersesat atau ingin bertanya sesuatu. Karena mereka siap melayani kita, melayani jemaah haji 24 jam. Kemudian bagi jemaah yang menginginkan mushaf Al-Quran, cetakan Madinah, sebagaimana saya jelaskan dalam kedatangan di Madinah, maka di Mekah juga bisa mendapatkan Al-Quran dengan kondisi baru ya, cetakan Madinah melalui pintu 8 ya. Jadi kalau di Madinah pintu 18, kalau di Masjidil Haram bisa melalui pintu 8. Masuki tempat permintaan mushaf Al-Quran, di sana hanya diberikan satu ya. Jadi kalau di Masjid Nabawi bisa diberikan satu karton isi 20 mushaf. Tapi kalau di Masjidil Haram hanya diberikan satu. Dimulai pukul 9 ya, pukul 8 atau pukul 9 pagi sampai menjelang zuhur. Kira-kira jam 11 itu mereka sudah tutup. Kemudian berikutnya adalah ketika masih menunggu masa puncak haji tanggal 8, tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah, maka teman-teman bisa memaksimalkan ibadah baik di Masjidil Haram maupun di hotel-hotel karena mereka berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebagaimana sabda Nabi yang sudah sangat terkenal di antara kita bahwa sholat di Masjid Nabawi itu derajatnya adalah 1000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram, karena sholat di Masjidil Haram derajatnya atau pahalanya ada 100 kali dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi. Sehingga kalau dihitung secara matematis, maka sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa di Palestina.
Nah, jadi begitu banyaknya pahala sholat di Masjidil Haram, maka silakan maksimalkan ibadah di Mekah Al-Mukarramah, terutama di Masjidil Haram, dan sudah disediakan transportasi sholawat 24 jam, maka bisa kita maksimalkan ibadah di sana. Tapi jangan memaksakan diri, ya. Saya sarankan jangan memaksakan diri karena kondisi cuaca di sana tentu berbeda dengan cuaca di Indonesia. Kondisi cuaca di Mekah Al-Mukarramah tentu lebih panas dibandingkan dengan di Indonesia, ya. Kalau musim panas, ya, saat ini musim haji di Arab Saudi berada pada musim panas, ya, sehingga panasnya melebihi terik matahari di Indonesia, apalagi di Madinah. Seperti saya jelaskan di Madinah, bahwa di Madinah lebih ekstrim cuacanya dibandingkan di Mekah, otomatis lebih ekstrim juga dibandingkan dengan di Indonesia. Sehingga saya sarankan ketika berada di Mekah tentu harus menjaga kesehatan. Banyak minum air zam-zam dan banyak makan kurma. Air zam-zam bisa didapatkan di Masjidil Haram. Di sana bisa kita membawa tempat-tempat penampungan, bisa jerigen atau botol, ya, untuk menampung air zam-zam. Nanti air zam-zam itu bisa dibawa ke hotel, bisa diminum di hotel. Dan bahkan sekarang juga disediakan di hotel, ya. Di hotel juga disediakan di botol-botol ada air zam-zam disediakan untuk jemaah haji. Tentunya jumlahnya terbatas, ya. Jadi di rombongan di kloter, ya, itu diberikan jatah air zam-zam itu dalam rangka menjaga kesehatan kita selama berada di Makkahul Mukarram. Nah, bagi teman-teman yang akan mencuci bisa. Nah, ini kalau di Madinah itu nggak bisa mencuci karena tidak ada tempat menjemur. Tapi kalau di Mekah itu ada namanya sutuk atau rooftop. Di rooftop itulah kita bisa menjemur pakaian, sehingga bisa mencuci. Kadang-kadang di hotel itu disediakan mesin cuci di kamar mandi. Nah, di rooftop juga disediakan mesin cuci, atau di kamar masing-masing juga disiapkan alat atau mesin cuci, sehingga teman-teman jemaah haji bisa mencuci selama berada di Makkah Al-Mukarramah, terutama nanti juga persiapan untuk melakukan haji ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menjemurnya bisa di sutuh, jadi jangan di kamar. Karena itu teman-teman bisa membawa tali dari Indonesia, kemudian disanggutkan di rooftop itu atau di sutuh. Naik ke sana bisa menjemur. Ingat, ya, kondisi di sana itu anginnya besar ketika di rooftop terutama, ya, sehingga teman-teman bisa mengikatnya, menjepitnya dengan alat jepit jemuran. Ini cara praktis untuk mencuci. Jangan lupa juga membawa rinso dari Indonesia juga nggak apa-apa. Membawa sabun, walaupun bisa didapatkan di Arab Saudi. Di Mekah juga kita bisa beli rinso, beli sabun, tapi namanya bukan rinso, ya, bukan rinso seperti Indonesia, namanya di sana lain, ya. Jadi bisa membeli di warung-warung setempat di dekat hotel. Ya, tentu kalau kita membawa di Indonesia lebih praktis lagi, kita tidak usah mencari, tinggal pakai, karena di sana juga kecuali habis di jalan ke warung-warung juga harganya berbeda dengan di Indonesia. Bagi teman-teman yang membutuhkan uang SAR, ya, kalau misalnya di bingkos yang diberikan oleh Komite Indonesia di embarkasi tidak cukup, teman-teman itu bisa mengambil uang di ATM, atau juga bisa menukarkan uang dari rupiah ditukar menjadi Saudi Arabia Real. Atau ada juga tempat-tempat pembelanjaan yang mereka menerima uang rupiah. Nah, jadi mereka bisa berbelanja dengan uang rupiah di Arab Saudi. Tapi tidak semua tempat belanja bisa menerima uang rupiah. Ada yang harus dengan SAR, ada yang bisa menerima uang rupiah. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah kesiapan teman-teman untuk memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Jangan lupa ketika sebelum Mekah itu, sebelum kota Mekah, nanti ada tanda memasuki kota Mekah. Ada tandanya di situ, nanti juga ada doanya dalam buku manasik, ya. Jadi kalau dari Madinah juga ada tanda memasuki kota Mekah Al-Mukarramah karena itu kota haram. Kemudian dari Jeddah juga ada tandanya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.